dapat menyampaikan sepatah dua patah kata sekaligus membuka rapat pada pagi hari ini. Untuk waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin yang saya hormati Bapak Ibu PPK, yang saya hormati Bapak Ibu pejabat pengadaan dan juga bendahara pengeluaran. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih karena telah memenuhi undangan kami. Eh, Pertemuan hari ini sangat penting karena ini merupakan tahapan awal dari implementasi katalog versi 6. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini kondisi existingnya kita masih menggunakan katalog versi 5. Saat ini sudah tercatat transaksi di katalog versi 5 sebesar hampir mendekati 500 miliar dengan produk tayang yang sudah tayang itu mencapai 72.000, sedangkan penyedia yang sudah terdaftar hampir 2.300 penyedia. Tapi tentunya dari katalog versi 5 ini masih ada beberapa kelemahan yang harus ditutupi. Salah satunya terkait dengan keamanan data, terutama data pribadi Bapak Ibu selaku user. Dan kemudian yang terpenting kenapa kita harus melakukan updating ke versi 6, yaitu adanya proses pembayaran yang masih dilakukan secara transfer oleh bendahara di luar sistem. Hal ini berkaitan dengan pemberlakuan PMK 58 berkaitan dengan pajak yang harus dipungut oleh eh, penyedia PPMSE, dalam hal ini marketplace atau katalog yang harus melakukan pemungutan pajak. Jadi berdasarkan hal itulah juga menindaklanjuti Perpres 17 tahun 2023 LKPP bersama dengan PT Telkom Indonesia yang ditugaskan selaku mitra untuk melakukan transformasi digital ekosistem. LKPP membangun ekosistem digital di mana di dalamnya sudah terintegrasi dari proses pemilihan produk, serah terima bahkan sampai dengan pembayaran. Uh, Ekosistem ini disebut dengan Inaprok, di mana di dalamnya merupakan adalah katalog versi 6. Jadi beberapa peningkatan fitur, yaitu berkaitan dengan pencarian barang. Sudah ada kategorisasi barang PDN, TKDN, dan juga barang impor. Ini juga menunjukkan bahwa semakin vitalnya peran PBJ. Peran PBJ bukan hanya sebagai tata kelola dari pemerintahan, tapi juga sudah memiliki kontribusi di mana Bapak Ibu kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian, di mana Bapak Ibu sudah melakukan belanja barang-barang PDN dan juga mendapat menggerakkan dari UMK demikian. Kemudian ada fitur juga dengan e-audit. Jadi di katalog versi 6 ini sudah ada fitur e-audit di mana dari pihak auditor juga sudah bisa memantau dari perilaku-perilaku dari pengadaan di mana trennya sudah bisa kita baca. Dan kemudian yang terpenting adalah adanya payment gateway. Payment gateway di sini di mana dari bendahara bisa langsung melakukan pembayaran secara sistem dan pajaknya dipungut oleh PPMSE, dalam hal ini PT Telkom. Jadi harapan kami melalui pertemuan hari ini adalah pertemuan awal di mana akan dijelaskan bagaimana tahapannya. Mungkin pada pertemuan hari ini kita akan mulai dengan tahapan registrasi dari user. Harapannya Bapak Ibu bisa segera mencoba untuk melakukan registrasi user, karena ini merupakan bagian dari mitigasi resiko kami apabila sewaktu-waktu katalog versi 6 itu shutdown. Jadi ini adalah mitigasi resiko kita lakukan secara paralel, di mana katalog versi 5 masih bisa kita gunakan, tapi kita sudah bergerakan, kita sudah moving ke katalog versi 6. Sehingga pada saat nanti ada kebijakan pemberhentian katalog versi 5, kita sudah siap dengan katalog versi 6 dalam melakukan belanja sehingga tidak menghambat apa yang sudah Bapak Ibu rencanakan dalam eh, dalam
pemenuhan kebutuhan rutin di masing-masing perangkat daerah. Mungkin demikian, tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Ada satu hal informasi penting yang ingin saya sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih dan apresiasi karena pemerintah Provinsi Bali minggu lalu menerima indeks tata kelola pengadaan barang jasa tertinggi di Indonesia, mendapat peringkat satu. Ini merupakan kerja keras Bapak Ibu semua dalam hal penyelesaian paket-paket di katalog, bagaimana Bapak Ibu melakukan pencatatan e-kontrak dan juga pencatatan transaksi-transaksi yang masih dilakukan secara konvensional. Tentunya apresiasi ini ada hal yang lebih penting, walaupun kita menerima apresiasi ITKP tertinggi di Indonesia, hal terpenting itu adalah bagaimana kita melakukan tahapan pengadaan barang jasa secara tepat dan akurat untuk menghindari adanya potensi permasalahan ke depannya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Komang Putra untuk menjelaskan bagaimana tahapan awal ini. Mungkin dalam waktu dekat kami pun akan melakukan pertemuan secara offline, di mana narasumbernya kami hadirkan dari LKPP langsung. Secara paralel juga kami melakukan pembicaraan dengan Bank PPD Bali berkaitan dengan payment gateway. Semuanya kami lakukan demi kenyamanan dalam berbelanja pengadaan barang jasa melalui katalog. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi Santi. Baik, selanjutnya mohon perkenan Bapak Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali untuk dapat memberikan sedikit arahan terkait rapat hari ini. Untuk waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ani. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya ya. Terima kasih ini pada rekan-rekan yang sudah bergabung lewat Zoom ini. Ini mungkin acara yang mendadak ini dan harus kita lakukan. Tadi mungkin Pak Bambang itu sebagai pelaksana tugas di bagian pengelolaan sistem pengadaan elektronik itu sudah memberikan informasi awal, tapi kami perlu tadi menambahkan, menyampaikan ini kegiatan ini sangat penting bagi kita, terutama dari sisi pejabat pembuat komitmen sama pejabat pengadaan. Ini kemarin di LKPP bahwa nanti akan ada perubahan sistem untuk katalog itu ke versi 6. Di mana salah satu jadi pilot proyek percontohan adalah Provinsi Bali. Oleh karena itu mungkin ini sangat bagus dalam hal kita, terutama menyiapkan ini prosesnya sampai nanti bisa melakukan proses transaksi. Mungkin ini versi yang baru karena di dalam transformasi pengadaan barang jasa, ini LKPP melalui 3 pilarnya, itu sudah penguatan kelembagaan, ada penguatan SDM dan penguatan sistemnya. Itu yang nanti akan bisa menopang untuk melaksanakan tujuan pengadaan. Dan sistem inilah diperkuat oleh PTP, terutama di katalog. Nah, salah satu mungkin catatan penting nanti di versi yang baru, mungkin kemanfaatan kita nanti adalah kaitan dengan transparansinya ya. Terutama nanti ada fitur yang baru di katalog ini adalah fitur e-audit ya. Jadi kita nanti dalam melakukan proses pengadaan ini bisa dilakukan diawasi oleh pihak-pihak baik audit internal maupun eksternal. Nanti melalui aplikasi sistem ini kita bisa dibaca. Oleh karena itu mungkin kesiapan kita Bapak Ibu untuk benar-benar menyiapkan nanti proses ini agar bisa berjalan dengan baik. Karena nanti di audit akan ketahuan itu akan bisa deteksi apa yang kita lakukan, prosesnya apakah sudah sesuai, karena ada nanti semacam warning di sana, hal-hal yang mungkin kira-kira kita artinya proses ini berjalan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan, kan bisa dibaca di sana. Ya, karena itu nanti tolong Bapak Ibu, nanti kita akan tanggal 1, tadi Pak Bambang sudah menyampaikan, tanggal 1 November dari LKPP sama Telkom dan perangkat daerah kita nanti akan ada
semacam launching proses peralihan versi katalog dari 5 ke 6 ini di Provinsi Bali. Harapan kami nanti sebelum itu Bapak Ibu sudah bisa mendapat minimal nanti dapat akun dulu masuk di versi 5, versi 6-nya. Nah, mungkin secara teknis tadi sudah sampaikan Pak Bambang, nanti bisa dijelaskan oleh Pak Komang Putra untuk memberikan informasi kepada kita semua di sini. Dan nanti ada hal-hal yang nanti kurang pada kesempatan ini, kurang pemahamannya, silakan bisa berkoordinasi lebih lanjut kepada tim kami di SPSE Provinsi Bali, baik secara daring maupun nanti secara datang langsung. Tapi untuk OPD-OPD yang nanti cukup banyak yang PPK-nya, kalau nanti memerlukan bisa saja nanti tim kami, staf kami nanti bisa mengunjungi Bapak Ibu sekalian. Nah, itu mungkin harapannya. Mohon bisa menyimak mungkin acara ini sampai dengan selesai. Ada yang kurang, silakan nanti diskusikan. Oke, makasih mungkin Bu Ani. Kita lanjut aja untuk sesi berikutnya. Makasih, waktu kami kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Karo atas arahannya. Maka dengan demikian maka rapat hari ini resmi kita mulai. Sebelum kita ke materi, mohon perkenan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera di tempatnya masing-masing karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan Bapak Ibu, mohon diaktifkan kameranya. Kita mulai dari halaman pertama ya Bapak Ibu. Silakan posenya. Satu, dua, tiga. Berikutnya halaman yang kedua. Satu, dua, tiga. Halaman yang ketiga. Siap-siap. Satu, dua, tiga. Selanjutnya halaman 4. Satu, dua, tiga. Berikutnya halaman 5. Satu, dua, tiga. Selanjutnya halaman 6. Satu, dua, tiga. Terakhir halaman 7. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perkenannya. Selanjutnya kita eh, melanjutkan sesi berikutnya yaitu sesi materi yang akan dipaparkan oleh Bapak Inyoman Adnyana Putra terkait sosialisasi dan persiapan implementasi e-katalog versi 6 di lingkungan pemerintah Provinsi Bali. Untuk waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Ani. Selamat pagi Bapak Ibu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, rahayu. Sesuai dengan yang disampaikan tadi oleh Pak Karo maupun juga Pak PLT Kabag LPSE, bahwa kita di Provinsi Bali untuk akhir tahun ini ya, bisa dikatakan akhir tahun ini karena suratnya itu hari Kamis minggu lalu itu kita diinformasikan menjadi pilot project, daerah yang menjadi pilot project untuk katalog versi 6. Jadi KLPD, Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah itu total yang menjadi pilot project itu ada 28. Pemdanya itu ada 10. Dari 10 itu salah satunya adalah Provinsi Bali. Nah, untuk
daerah yang menjadi pilot project ini karena aplikasi sudah bisa digunakan, diminta untuk segera melakukan proses belanja. Ya, agar bisa diketahui di mana kekurangannya, apa yang perlu ditambahkan dan lain sebagainya, sehingga nanti pihak develop bisa segera melakukan perbaikan-perbaikan. Ya, dan kita untuk di Provinsi Bali, kita dijadwalkan nanti tanggal 1 November besok, kita akan dikunjungi oleh LKPP dan juga bersama Telkom ya. Karena untuk aplikasi katalog versi 6 ini nanti yang pengembangnya adalah Telkom. Jadi LKPP menggandeng Telkom untuk membangun aplikasi versi 6. Jadi katalog versi 6 ini eh, apa kalau dari sisi kita PP, PPK dan juga nanti ada peran bendahara di versi 6. Itu benar-benar terpisah Bapak Ibu ya. Jadi akun yang dulunya digunakan di versi 5 tidak bisa digunakan nanti di versi 6. Oleh karena itu, untuk persiapan pada pagi hari ini yang akan kita simulasikan itu adalah kaitan dengan mekanisme tata cara Bapak Ibu untuk membuat akun. Karena tata cara untuk membuat akun di versi 6, kalau saya perhatikan sudah seperti apa ya? Ada verifikasi online-nya nanti. Jadi Bapak Ibu akan melewati tahapan verifikasi online oleh pihak Disduk Capil. Nanti Bapak Ibu akan apa namanya di dijadwalkan. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan registrasi, kemudian nanti terakhir itu akan keluar jadwal kapan Bapak Ibu melakukan verifikasi dengan cara video call. Waktunya hanya sebentar. Jadi waktunya Bapak Ibu itu hanya 15 menit disiapkan waktunya. Kalau lewat dari jam itu nunggu lagi gitu. Jadi harapannya hari ini kita simulasikan tata caranya, harapannya nanti tanggal 1 lebih dari 50% dari PP, PPK dan juga bendahara sudah memiliki akun ya untuk bisa masuk ke katalog versi 6. Baik, biar tidak terlalu lama, saya langsung saja untuk materinya. Izin share screen Bapak Ibu. Sudah terlihat ya materinya ya. Jadi katalog elektronik versi 6. Nikmati kemudahan dalam pengadaan barang jasa ke pemerintah. Begitu tagline-nya dari teman-teman LKPP kemarin waktu kami mengikuti acara sosialisasi. Jadi setelah itu kita ditugaskan untuk melakukan sosialisasi ke teman-teman OPD yang kita laksanakan hari ini. Baik, kita mulai dari dasar hukum yang pertama ya. Jadi arahan Bapak Presiden Pak Joko Widodo waktu itu, sekarang sudah ada presiden baru. Jadi di tahun 2022 pada saat COVID kita tahu sendiri bahwa perekonomian di Indonesia eh, turun drastis ya. Salah satu langkah yang diambil oleh presiden pada waktu itu adalah eh, mendorong pemerintah karena pada saat itu yang punya uang itu adalah pemerintah kan begitu. Jadi mendorong pemerintah untuk berbelanja eh, terhadap atau kepada UMKM. Sebentar. Slide-nya belum jalan. Kok belum? Oke, ini saya sudah full screen. Yang lain belum full screen ya. Saya ulang dulu.
Oke. Yang mana? Ini. Oke. Saya lanjut Bapak Ibu. Oke. Jadi tahun 2022 itu keluar Impres 2 tahun 2022 untuk mendorong seluruh KLPD, Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah, untuk membelanjakan anggarannya, memprioritaskan produk dalam negeri dan eh, belanjanya kepada UMKM. Makanya waktu itu kita apa namanya gencar untuk ke OPD agar belanjanya itu produk dalam negeri. Sampai sekarang pun kita masih menjalankan ya untuk belanja itu lebih mengutamakan produk-produk yang ber-TKDN dan seterusnya. Nah, kemudian di tahun 2023 keluar keputusan Presiden nomor 17 tahun 2023 untuk melakukan percepatan. Karena di tahun 2022 waktu itu ditargetkan di katalog minimal 1 juta produk, transaksinya minimal 400 miliar waktu itu. Tapi laporan di akhir tahun produknya lebih dari 1 juta, tetapi transaksinya tidak sampai 400 waktu itu. Kalau nggak salah 88 miliar waktu itu. Nah, kemudian di tahun 2023 keluarlah keputusan Presiden nomor 17 tahun 2023 untuk melakukan percepatan pelaksanaan transformasi digital di bidang pengadaan barang jasa. Nah, di sini disampaikan bahwa yang ditunjuk adalah PT Telkom untuk menyelenggarakan sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya. Jadi sejak saat itulah sistem pengadaan itu diambil alih atau dikerjakan oleh teman-teman Telkom. Nah, harapan di sisi lain teman-teman di LKPP diharapkan untuk fokus pada kebijakan, gitu ya. Jadi kebijakannya yang ngurus nanti semua teman-teman di LKPP. Nah, dari sisi sistemnya nanti diserahkan ke PT Telkom. Salah satu imbasnya itu adalah sekarang ini. Jadi katalog versi 5 ke versi 6. Jadi mungkin dari sisi teknis ya untuk melanjutkan yang versi 5 banyak kendala banyak kendala untuk melakukan integrasi ke banyak sistem begitu ya sehingga diambil apa namanya diambil keputusan untuk membangun sistem baru. Itulah katalog versi 6. Makanya nanti Bapak Ibu semua kita mendaftar ulang, termasuk penyedia pun juga mendaftar ulang, kemudian dia mengupload ulang produknya di versi 6. Jadi tidak bisa melakukan integrasi secara keseluruhan. Apa namanya informasi yang saya terima dari sisi penyedia memang produknya bisa dimigrasi ke versi 6, tetapi harus dilakukan edit ke semua produk. Jadi apabila penyedia itu ada 500 produk yang sudah terupload di versi 5, di versi 6 dia harus melakukan edit ke 500 produk itu. Itu ya. Nah, kalau dari sisi kitanya, dari sisi PPK tambahan nanti di bendahara, di versi 6 ada bendaharanya. Nah, itu benar-benar kita mulai dari nol. Tidak ada lagi data yang dari versi 5. Gitu ya. Nah, nanti akan disatukan itu menjadi yang namanya INAPROK, Indonesia Procurement. Di INAPROK ini merupakan ekosistem digital yang mengintegrasikan berbagai sistem pengadaan agar menjadi satu layanan yang terpusat dan menyeluruh. Jadi ini nanti akan berkembang. Saat ini yang masih dikembangkan baru dari sisi katalog elektroniknya Bapak Ibu ya. Ini kita belum dimasukkan SPSE-nya belum. Sikapnya masih di luar gitu ya, tapi nanti bahasanya adalah PMS. Sikapnya masih setengah LKPP, setengah sudah diambil alih sama teman-teman Telkom. Kalau SPSE-nya juga sama, jadi setengah masih LKPP, setengah lagi masih Telkom. Jadi nanti ke depan semua sistem ini akan dipegang oleh Telkom. Dimana dari sisi Telkomnya nanti divisinya itu adalah
namanya GovTech Procurement begitu. GovTech Procurement ini adalah orang Telkom ya, yang mengurusi sistem pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi harapannya nanti untuk yang khususnya katalog ini, termasuk juga aplikasi yang lain ya, itu diwujudkan dengan pendekatan user centric untuk menciptakan pengalaman pengguna lebih baik, yang seamless, intuitif, termasuk accessible. Jadi harapannya itu sama seperti Bapak Ibu berbelanja, contoh ya, yang katalog elektronik, Shopee, Tokopedia, mungkin termasuk saya pribadi, tidak pernah mengikuti pelatihan, tetapi bisa melakukan belanja, bisa melakukan pembayaran, sampai akhirnya barang itu datang, kemudian kita menilai si penyediaannya seperti apa. Nah harapannya katalog ini pun juga begitu, intuitif. Jadi Bapak Ibu masuk, kalau mau berbelanja mungkin diarahkan tinggal pilih barang, kemudian setelah pilih barang masuk keranjang, kemudian nambah apa alamat pengiriman dan seterusnya, pembayaran selesai tanpa harus banyak melakukan pelatihan. Harapannya begitu. Mudah-mudahan bisa terwujud Bapak Ibu ya. Nah, jadi katalog elektronik versi 6 ini merupakan platform yang digunakan oleh KLPD, kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa untuk dana yang bersumber dari APBN dan atau APBD. Sementara yang APBN, APBD. Karena sepengetahuan Tiang, informasi yang kami terima, kedepannya BUMN, BUMD pun bisa nanti menggunakan atau memanfaatkan katalog elektronik versi 6 ini. Cuman sekarang ini masih pemerintah daerah sementara. Belum dibuka untuk BUMD, BUMN, swasta. Nanti kedepannya sampai swasta pun bisa menggunakan. Jadi ini platform yang sangat besar nantinya apabila sudah terakomodir fitur semuanya ya. Nah, sedikit tampilan dari Inaproc versi 6. Kalau di versi 5 mungkin nuansanya merah Bapak Ibu ya. Tapi di versi 6 nanti nuansanya menjadi biru. Tidak terafiliasi kepada suatu partai atau apapun, cuman yang sebelumnya berwarna merah, yang sekarang menjadi warna biru. Versi terbaru ya, versi 6. Jadi harapannya di dalam katalog elektronik ini dapat menggerakkan perekonomian lokal, tercatat secara digital, akses pasar yang luas, pengiriman, pembayaran yang terintegrasi. Nah, ini tambahan yang disampaikan oleh Pak Karo dan Pak PLT tadi. Mudah dan cepat, transparan dan aman. Kalau yang lainnya mungkin di katalog versi 5 juga sudah ya. Cuman mungkin kita dari sisi keamanan seperti yang tadi disampaikan, keamanan sistem, integrasi sistem itu diharapkan di versi 6 ini jauh lebih dapat dipertanggungjawabkan. Jadi nanti belanja menggunakan katalog versi 6 ini juga sama ya. Di sirupnya nanti harus metodenya e-purchasing. Harus metodenya e-purchasing, baru nanti dipilih ROP-nya untuk dilanjutkan belanja di versi 6. Berikutnya itu kita lihat transformasi pengelolaan yang sebelumnya dan yang versi 6 begitu ya. Kalau yang di versi 5 kita namakan etalase, kemudian ada kategori, ada subkategori begitu ya kalau di versi 5. Kalau di versi 6 itu nanti bahasanya adalah kategori dan koleksi begitu Bapak Ibu. Di bawahnya nanti ada koleksi-koleksi begitu. Ini penamaannya begitu ya, di koleksi nanti. Pengelolaan katalog dan etalase yang dilakukan masing-masing pengelola nasional, sektoral, lokal. Atribut, spesifikasi kalau yang sebelumnya, atribut spesifikasi produk tidak terstandar. Sulit dalam identifikasi produk sejenis, sulit dalam memonitor dan menilai kewajaran harga produk. Untuk yang versi sebelumnya. Nah harapannya di versi 6,
di versi 6 nanti tidak ada lagi yang namanya katalog lokal, sektoral, nasional. Itu tidak ada lagi. Dia akan menjadi satu, ya, terpusat oleh tim manajemen dari LKPP atau GTP, singkatannya dari eh, GovTech Procurement, ya. Jadi nanti semuanya terpusat jadi satu, tidak ada lagi eh, katalog lokal, sektoral maupun nasional. Semua jadi satu. Persis seperti marketplace swasta. Harapannya lebih mudah dan dalam melakukan kontrol dan standarisasi atribut. Jadi penamaannya akan sama semua. Misalkan contoh, kalau sekarang mungkin eh, apa etalase ATK di beberapa tempat ada yang menulisnya alat tulis kantor. Ada beberapa daerah yang nama etalasenya ATK begitu, tidak di alat tulis kantor begitu. Nah, pada saat sistem melakukan identifikasi produk sejenis, nah ini dianggap produk yang berbeda kan begitu ya, karena sistem harus eh, apa sama begitu kata-katanya baru dianggap produk yang sejenis. Karena ini alat tulis kantor ATK, nah ini dianggap produk yang berbeda. Nah, harapannya di versi 6 tidak ada lagi yang begitu. Jadi semuanya bisa terstandarisasi. Mengidentifikasi produk pun juga lebih mudah, serta lebih mudah dalam monitor dan menilai kewajaran harga. Nah, sudah apa, berlaku untuk di seluruh Indonesia. Gitu ya. Kemudian, kalau kita lihat dasar hukum metode pembayaran, ini sebenarnya sudah diterapkan dari tahun sebelumnya ya. Misalkan ada PMK 58 dan PMK 59. Nah, nanti dibedakan Bapak Ibu ya. Untuk metode UP, uang persediaan, peraturan pajak menggunakan atau mengacu pada PMK nomor 58. Pungutan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan oleh Telkom. Jadi nanti eh, Telkom melakukan semuanya karena sebagai PPMSE gitu ya. Dia yang memungut, menyetor, dan melaporkan pajak. Bendahara pengeluaran tidak perlu melakukan pemungutan, penyetoran maupun pelaporan pajak. Invoice yang dikeluarkan oleh Telkom itu dapat dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang menggunakan metode uang persediaan. Nah, kalau untuk yang metode LS langsung mengacu pada PMK 59, pemungutan penyetoran pelaporan dilakukan oleh instansi dan penyedia perlu melakukan upload faktur pajak atau bukti potong atas PPh. Nanti secara sistem. Untuk hal ini nanti lebih 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 detail akan dijelaskan nanti pada saat tanggal 1 Bapak Ibu ya. Dan akan dicoba kita lakukan simulasi. Kita simulasi belanja, kemudian dari sisi penyedia menanggapi, negosiasi di sana, kemudian dilakukan pembayaran oleh bendahara. Nah, nanti eh, dokumen yang keluar seperti apa nanti kita kita lihat pada tanggal 1 besok. Oke, ini dasar hukum untuk metode pembayaran. Jadi nanti di sistem sudah ditentukan Bapak Ibu pada saat pembayaran PPK sudah menentukan ini mau dibayar menggunakan metode UP atau menggunakan metode LS begitu nanti. Si PPK yang akan memilih. Oke. Berikutnya, nah ini KLPD piloting Bapak Ibu ya. Jadi ada 28 seperti yang tadi saya sampaikan. Dari 28 tersebut tersebar 13 kementerian, kemudian ada 5 lembaga, ini semuanya lembaga pusat ya, dan yang Pemda itu ada 10 provinsi. 10 provinsi. Salah satunya adalah Provinsi Bali. Nah, ini ke 10 provinsi ini eh, sekarang sedang dimonitor Bapak Ibu untuk implementasinya
penggunaan versi 6-nya agar di tahun 2024 ini sudah ada transaksi. Hanya kita akan sering di apa namanya di berdiskusi dengan teman-teman LKPP sejauh mana apa yang dibutuhkan, termasuk juga rencana kami minggu ini kita akan eh, duduk bersama dengan teman-teman di Bank BPD Bali kaitan dengan nanti payment gateway-nya, ya. Nah, nanti di versi 6 untuk etalase yang sekarang ya seperti etalase di versi 5 itu kita eh, tidak bisa lagi apa namanya menentukan kita akan atau kita butuh etalase apa gitu ya. Kita tidak bisa menentukan itu karena nanti yang akan membuat etalase atau di versi 6 namanya kategori itu yang buat adalah eh, Telkom tapi persetujuan LKPP ya. Di kita di daerah apabila mau apa namanya menambah kategori sesuai dengan yang kita butuhkan, kita akan bersurat ke LKPP. Nanti akan dikaji oleh LKPP. Apabila kategori tersebut dirasa dibutuhkan se-Indonesia, mungkin akan dibuatkan kategorinya. Tetapi kalau misalkan tidak dibutuhkan, kemungkinan kategori itu tidak akan disediakan di katalog versi 6. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak seperti dulu kita butuh etalase sewa kendaraan, kita buatkan ininya telahannya, kemudian kita eh, rapatkan, FGD kan, kemudian kita buatkan etalasenya. Nah, nanti di versi 6 tidak bisa seperti itu. Jadi akan standar, akan sama se-Indonesia. Oke. Jadi itu gambaran singkat tentang katalog versi 6. Jadi kami pun di sini di LPSE, di Biro PBJ juga sama, masih sama-sama belajar Bapak Ibu. Jadi kami kemarin, hari Jumat kemarin baru dapat sosialisasi, dan hasil dari sosialisasi itulah kami sekarang teruskan ke Bapak Ibu sekalian. Eh, karena melihat pembuatan akun agak sedikit apa ya, butuh waktu begitu dan butuh ketelitian sehingga kami izin pimpinan untuk hari ini mengadakan kegiatan ini sambil mensosialisasikan sedikit tentang katalog versi 6. Sekalian juga kita akan apa perlihatkan mekanisme untuk membuat akun Bapak Ibu ya. Jadi kami harapkan setelah acara ini Bapak Ibu dapat membuat akun khusus untuk PP, PPK, dan juga bendahara. Dan juga bendahara. Karena bendahara juga nanti dibutuhkan butuh login ya di aplikasi ini. Katanya seperti apa? Jadi kita mulai. Nanti pada saat Bapak Ibu membuat akun di Naprok itu ada 3 tahap besar ya. Jadi yang pertama registrasi verifikasi identitas digital. Jadi menginput atau membuat identitas akun dengan memasukkan username, email, password, dan nomor telepon. Jadi pastikan Bapak Ibu mencatat nanti username yang digunakan, kemudian menggunakan email pribadi Bapak Ibu ya. Ya, karena ini adalah data pribadi, bukan data instansi. Sekali lagi saya tekankan, pada saat Bapak Ibu membuat akun ini, itu adalah data pribadi, bukan data instansi. Sehingga email yang diinput itu adalah email pribadi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tidak mau emailnya nanti, email yang sekarang digunakan begitu ya, kecampur juga misalkan dengan adanya informasi atau notifikasi dari nantinya transaksi dan lain sebagainya, mungkin silakan dibuatkan email baru khusus untuk akun di Inapro. Gitu ya. Jadi
Yang pertama itu adalah registrasi verifikasi identitas digital. Setelah itu dilakukan, berikut tahap kedua adalah registrasi verifikasi identitas profil. Nah, di sini nanti dibutuhkan eh, yang pertama memilih tipe profil, non penyedia atau eh, non penyedia atau penyedia begitu ada pilihannya nanti. Kemudian mengisi NIP, mengisi NIK, data diri, dan melakukan verifikasi wajah serta foto KTP. Jadi Bapak Ibu nanti akan sebelum verifikasi dengan Disduk Capil, Bapak Ibu di tahap pertama itu sudah melakukan eh, scan wajah dan juga scan KTP. Live Bapak Ibu ya, bukan mengupload foto Bapak Ibu tidak. Jadi harus menggunakan kalau menggunakan PC atau komputer harus yang ada kameranya. Karena pengambilan foto, foto wajah dan juga foto KTP itu live, tidak dengan cara upload file. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada file foto diupload, file KTP diupload, tidak seperti itu. Jadi nanti akan muncul kameranya harus hidup, kemudian Bapak Ibu ambil foto, klik tombol ambil foto, kemudian KTP-nya di apa? Diarahkan ke kamera, kemudian ambil foto. Mekanismenya nanti begitu, sehingga dibutuhkan perangkat yang memiliki kamera. Tahap ketiga itu registrasi dan verifikasi identitas akses. Nah, jadi di Inaprok ini mekanismenya begini Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu membuat akun untuk login ke Inaprok. Ya, setelah Bapak Ibu bisa login ke Inaprok, nah setelah itu baru Bapak Ibu membuat identitas akses. Misalkan ada teman-teman PP yang jadi PP di beberapa OPD, misalkan begitu. Jadi setelah punya akun Inaprok, ya, setelah itu nanti masuk, nah di dalamnya baru membuat identitas akses sebagai PP di Dinas Pendidikan, PP di Dinas Kebudayaan, misalkan begitu. Nah, silakan. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang jadi PPK. Ada menjadi PPK di OPD A, bisa juga menjadi PPK di OPD B. Nah, itu nanti membuatnya setelah punya akun Inaprok. Itu ya. Di ribetnya lagi, ini sedikit ribetnya lagi. Apabila Bapak Ibu yang punya banyak identitas akses, sebanyak itu juga akan melakukan verifikasi identitas profil. Jadi misalkan PP, jadi pertama untuk bikin akun di Naprok itu sekali ya verifikasi wajah dengan Disduk Capil pusat kalau nggak salah itu intinya bahasanya adalah dari Disduk Capil. Itu Bapak Ibu video call. Kemudian pada saat teman-teman PP membuat identitas akses untuk menjadi PP di Dinas Pendidikan misalkan begitu, itu akan juga melakukan verifikasi identitas profil. Berikutnya apabila orang ini juga menjadi PP di Dinas Kebudayaan misalkan begitu, juga melakukan verifikasi identitas akses. Jadi sebanyak apa Bapak Ibu menambahkan atau membuat identitas akses, sebanyak itu juga melakukan verifikasi identitas profile. Ya, video call nanti sebanyak itu. Kalau 10 OPD ya 10 kali Bapak Ibu. 11 kali sama untuk yang buat ini ya, buat akun di Naproknya. Nah, jadi begitu juga untuk Bapak Ibu yang jadi PPK. Yang saya pikirkan adalah Bapak Ibu yang PPK-nya itu adalah eselon 2. Nah, jadi mohon dipastikan waktunya karena pada saat verifikasi itu sudah ditentukan ya tanggal berapa jam berapa. Nah, jadi apa mengatur waktunya agar PPK yang dalam hal ini mungkin eselon 2 yang kita tahu bahwa kesibukannya jarang mungkin ada di tempat begitu ya.
Jadi itu tantangan tersendiri. Jadi Bapak Ibu nanti melakukan verifikasi identitas itu eh, sesuai dengan jadwal yang diberikan. Oke? Nah, ini seperti ini nanti mekanisme pengambilan fotonya begitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu dia ada lingkaran, wajahnya tidak boleh eh, keluar dari lingkaran, harus di dalam lingkaran. Aduh, ini nggak kelihatan ya. Ini akses, identitas akses menjadi PP di dinas A, dinas B, dan seterusnya. Itu nanti tampilannya seperti ini sih sebenarnya. Ini screenshotnya blur ya. Oke, kita mulai dari registrasi dulu. Jadi yang tahap pertama ya, registrasi dan verifikasi identitas digital. Eh, untuk ini kami sebenarnya teman-teman penyedia itu sudah dari bulan kemarin ya, karena mereka pada saat login ke katalog itu sudah ada pemberitahuan untuk mendaftar ke versi 6. Di email mereka juga sudah diinformasikan untuk segera mendaftar ke versi 6. Dan beberapa penyedia yang datang ke sini sudah banyak juga yang identitas digitalnya itu tidak sesuai begitu. Jadi datang ke sini, Bu, Pak, kami kemarin melakukan verifikasi data digital, tetapi data yang kami inputkan salah begitu. Kita sendiri tidak bisa memperbaiki. Yang bisa dilakukan adalah ya membuat tiket, nunggu kapan bisa dilakukan perubahan. Jadi harapannya untuk Bapak Ibu khususnya PP, PPK dan bendahara nanti mohon eh, sedikit lebih teliti begitu ya pada saat penginputan datanya. Jangan sampai ada yang salah Bapak Ibu. Karena melakukan perubahan agak butuh effort lagi ya, butuh waktu lagi. Kita harus buat tiket. Nah, tiketnya itu bisa 3-4 hari baru ditanggapi. Ya kalau misalkan setelah ditanggapi masalahnya selesai, belum lagi oh ternyata kurang ini kurang itu. Nah itu akan makan waktu yang agak panjang nanti kalau apabila datanya tidak sesuai. Oke. Baik Bapak Ibu, kita langsung coba untuk tahapan pertama di registrasi verifikasi identitas digital Bapak Ibu ya. Nanti alamat webnya yang ini ya, HTTPS atau langsung saja diketik di browsernya katalog.inaprop.id ya. Di alamat webnya itu adalah katalog.inaprop.id. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini yang di atas ya, yang warna biru. Nah, di pojok kanan atas ada masuk dan ada daftar. Yang pertama, karena kita belum punya akun, yang diklik adalah tombol daftarnya. Setelah kita klik tombol daftar, akan muncul tampilan seperti yang di sebelah kanan, buat identitas digital. Jadi data diri dulu, menginput username, ya. Username-nya eh, nanti dimasukkan biar sedikit unik Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh ada yang sama. Nanti setelah selanjutnya sistem akan melakukan generate. Apabila username sudah ada yang menggunakan, akan keluar notifikasi bahwa username sudah ada yang menggunakan. Sehingga kami harapkan nanti yang diinput agak unik. Maksimal 20 karakter. Tanpa spasi Bapak Ibu ya. Jadi maksimalnya 20 karakter tanpa spasi. Berikutnya setelah username menginput email. Jadi sekali lagi untuk email ini kami garis bawahi email pribadi Bapak Ibu ya, bukan email kantor. Karena ini adalah identitas pribadi, bukan identitas apa namanya OPD-nya. Jadi Bapak Ibu nanti sebagai PP maupun sebagai PPK maupun sebagai bendahara kemanapun ditugaskan, apabila sekarang contoh misalkan jadi PPK di Dinas Kebudayaan, kemudian berikutnya ada mutasi misalkan begitu di Dinas Kelautan misalkan ditugaskan berikutnya,
Apabila ditugaskan jadi PPK lagi, nah tidak perlu lagi membuat akun. Di akun ini akan Bapak Ibu bawa terus. Gitu ya. Oke, setelah Bapak Ibu menginput username, email, klik tombol selanjutnya. Nah, setelah klik selanjutnya akan muncul syarat dan ketentuan. Silakan mungkin luangkan waktu sedikit untuk membaca syarat dan ketentuannya. Ini lumayan panjang ke bawah Bapak Ibu. Nanti di scroll ya, di scroll turun sampai ke bawah nanti akan ada checkbox. Saya telah membaca syarat dan ketentuan. Jadi harapannya jangan cuma dicentang Bapak Ibu ya. Ini kan udah jelas nih. Saya telah membaca kan begitu. Itu kebanyakan dari kita kadang-kadang asal scroll centang. Padahal sama sekali nggak dibaca kan. Ya, diluangkan waktu sedikit untuk membaca. Paling 10 menit, 15 menit selesai. Setelah centang baru nanti klik tombol selanjutnya. Ya. Nah, pada saat eh, klik tombol selanjutnya, sistem akan langsung mengirimkan email. Mengirimkan email, jadi Bapak Ibu cek emailnya nanti akan muncul seperti yang kanan bawah ya, kanan bawah ini. Jadi Bapak Ibu diminta untuk membuat kata sandi. Jadi tahapannya begitu. Jadi tadi menginput username dan email, klik selanjutnya, dia akan dikirim email. Untuk berikutnya Bapak Ibu menginput kata sandi. Gitu ya. Nah, ini ya, yang tadi itu klik tombol buat kata sandi, nanti tampilannya seperti ini. Yang kiri atas. Silakan diinput atau dibuat kata sandi Bapak Ibu. Pastikan sesuai dengan format yang sudah diatur ya. Jadi minimal 8 karakter, ada huruf kecil, huruf besar, ada angka, ada karakter khusus. Nah ini silakan diinput, kemudian di bawahnya diulang sekali lagi inputnya. Apabila sudah sesuai dengan format kata sandi, pada saat Bapak Ibu klik simpan kata sandi akan muncul notifikasi berhasil. Tetapi kalau kata sandi Bapak Ibu tidak sesuai dengan format yang ada, nanti akan muncul notifikasi kata sandi Anda tidak sesuai dengan ketentuan begitu kalau Mas. Jadi harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Iya. Kalau sudah berhasil, akan centang begini, tombolnya akan menjadi tombol login. Bapak Ibu diharapkan untuk melakukan login, memasukkan username, di tampilannya seperti yang kanan atas ya, memasukkan username yang tadi sudah dibuat dan kata sandi. Baru nanti Bapak Ibu klik masuk. Nah, di sini ada catatan. Jadi tautan pada email yang tadi ya. Jadi Bapak Ibu tadi kan ada email masuk untuk pembuatan kata sandi. Itu akan berlaku 5 hari. Jadi kalau sudah 5 hari lewat, link tersebut akan kadaluarsa begitu Bapak Ibu ya. Maka pengguna dapat melakukan pengaturan ulang pada halaman login dengan mengklik lupa kata sandi. Jadi kata sandi yang ini. Kata sandi yang ini ya. Jadi apabila lewat dari 5 hari, email tersebut kadaluarsa dia. Jadi harapan kami sih pada saat Bapak Ibu melakukan ini pendaftaran ini melakukan semuanya di hari yang sama, gitu ya. Jadi tidak perlu lagi menunggu besok atau menunggu lagi 2 hari. Jadi langsung dikerjakan di hari yang sama. Oke, oke. Setelah Bapak Ibu menginput username dan juga kata sandi, klik masuk. Pada saat masuk, Bapak Ibu akan diminta lagi melakukan verifikasi nomor telepon. Jadi silakan di input nomor teleponnya. Wajib ini Bapak Ibu ya. Ini semuanya masih wajib ya, tidak ada yang data yang
terlewatkan itu tidak ada. Sementara ini semua yang diminta harus diisi. Jadi berikutnya adalah nomor telepon. Masukkan nomor telepon Bapak Ibu, kemudian klik lanjut. Pada saat Bapak Ibu klik lanjut, sistem akan otomatis mengirim notifikasi, begitu ya. Apabila nomor telepon Bapak Ibu yang dimasukkan ini ada WA-nya, sistem akan otomatis mengirimkan via WA. Tapi kalau tidak ada, via SMS nanti akan dikirim. Ya. Kemudian coba dicek WA-nya atau SMS-nya, akan dikirimkan kode OTP-nya. Silakan dimasukkan di sini. Masukkan kode 6 digit. Jadi nanti masukkan di sini, kemudian klik tombol verifikasi. Ya, klik tombol verifikasi. Nah, apabila Bapak Ibu pada saat klik lanjut ini tidak dapat WA, tidak dapat SMS. Nah, silakan nanti mungkin diklik kirim ulang. Kirim ulang ini ya, dikirim ulang, nanti akan harusnya dikirim via WA dan atau SMS. Atau Bapak Ibu ya, bukan dan. Saya sudah coba yang dikirim ke WA. SMS-nya tidak ada. Kemudian berikutnya setelah diinput ya, Bapak Ibu klik verifikasi. Apa namanya? Setelah itu nanti Bapak Ibu akan dilakukan verifikasi profil. Itu selesai untuk tahap pertama. Ya, selesai untuk tahap pertama. Sekarang untuk verifikasi profil ini masih lanjut aja nanti ya di Bapak Ibu dilakukan di waktu yang sama begitu dilanjutkan saja setelah Bapak Ibu tadi klik verifikasi kita lakukan verifikasi profil. Verifikasi profil itu nanti tampilannya seperti ini, seperti yang paling kiri Bapak Ibu ya. Unggah dokumen persyaratan. Jadi di sini Bapak Ibu silakan dipilih. Silakan dipilih non penyedia ya. Di sini ada tipe profil. Bapak Ibu ada pilihan non penyedia atau penyedia. Kita pilih non penyedia. Non penyedia, kemudian di bawahnya ada status kepegawaian. Di sini ASN, TNI, Polri atau non ASN. Nah, karena kita yang kami harapkan yang membuat akun itu adalah teman-teman PP, PPK dan juga bendahara yang saya rasa ini semuanya pasti ASN begitu ya. Jadi nanti pilihannya adalah ASN. Kemudian menginput NIP-nya. Input NIP. Berikutnya adalah verifikasi data KTP pribadi. Silakan diinput nomor NIK-nya dan juga nama lengkap. Sesuai dengan KTP Bapak Ibu ya. Jadi untuk nama lengkap ini, kalau misalkan di KTP-nya ada gelar, silakan ditambahkan sampai dengan gelarnya. Ya, sesuai dengan KTP. Karena kemarin itu ada masalah di apa? Kami menemukan ada 3 masalah kemarin. Yang pertama yang harusnya I tapi diganti dengan Y, itu ditolak. Kemudian ada juga yang di KTP-nya ada gelar, tetapi di inputnya di sini tidak ada gelar. Itu juga ditolak. Dan satu lagi kemarin itu khusus untuk teman-teman Katolik gitu ya, karena maaf kalau saya salah, itu kalau ada nama baptis begitu dengan di KTP kadang-kadang beda katanya begitu. Nah, yang diinput di sini yang bukan atau yang tidak sesuai dengan KTP, sehingga pada saat verifikasi itu ditolak. Jadi pastikan namanya sesuai dengan KTP. Entah itu ada gelar atau tidak sesuai dengan KTP. Kemudian menginput tanggal lahir. Nah, berikutnya adalah ini kita bersuap foto. Kita klik tombol ambil foto. Pada saat Bapak Ibu klik ambil foto, nanti di yang tengah-tengah ini
Pedoman penting untuk verifikasi foto selfie. Di ada panduannya Bapak Ibu ya. Wajah, pastikan wajah pengguna terlihat jelas, tidak menggunakan masker dan seterusnya. Silakan dibaca. Kemudian kalau sudah paham, klik selanjutnya ya. Klik selanjutnya, nah nanti akan tampilannya seperti ini. Kamera Bapak Ibu akan menyala ya. Kameranya akan menyala, kemudian ada tampilan begini. Yang di tengahnya ada bulat, ada bulatan seperti ini. Pastikan wajah Bapak Ibu tidak ada yang di luar bulatan. Misalkan terutama untuk yang perempuan kadang-kadang ya rambutnya apa ada yang keluar dari lingkaran. Nah, sebisa mungkin semuanya berada di lingkaran. Kalau sudah di dalam lingkaran semuanya, silakan diklik tombol ambil foto ya. Silakan ambil foto. Nanti di pedomannya tolong dipastikan ya, entah itu backgroundnya yang netral, kemudian tidak bersama teman. Kadang-kadang kan berdua nih, jangan sampai di background Bapak Ibu ada orang yang terlihat misalkan gitu. Jadi pastikan Bapak Ibu membaca pedomannya, diikuti ya, dan baru nanti lakukan selfie. Kalau sudah ambil foto, dia akan tersimpan. Akan tersimpan seperti yang di kanan ini ya. Jadi fotonya sudah tersimpan. Berikutnya Bapak Ibu yang dilakukan adalah ambil foto KTP. Jadi klik ambil foto juga sama ada pedomannya begitu ya. Pastikan seluruh sudut KTP terlihat dengan jelas. Hindari mengambil foto yang buram. Pastikan gambar terang dan pencahayaan yang cukup. Pastikan foto KTP berada di tengah bingkai. Pastikan tidak ada data penting yang tertutup. Ini pedomannya. Kita klik atau tombol OK ya. Oke, selanjutnya tampilan juga sama, cuman yang di sini yang di apa? Yang dihadapkan ke kamera itu hanya KTP-nya Bapak Ibu ya. Bukan dengan Bapak Ibu dengan KTP begitu tidak. Karena mungkin di beberapa aplikasi yang lain yang diminta Bapak Ibu berfoto dengan KTP kan begitu. Kalau di sini tidak, KTP-nya saja. Jadi mungkin dipegang KTP-nya, diarahkan ke kamera, sampai KTP itu berada di dalam frame yang sudah ditentukan. Kalau sudah nanti klik ambil foto. Ya, jangan sampai ada yang apa namanya tertutupi data-data yang ada di dalam KTP. Silakan kalau misalkan mau ambil foto ulang, nah di sini ada tombol ambil foto ulang ya. Kan diklik ambil foto ulang, nanti diulang lagi foto. Begitu juga dengan yang tadi ya, foto wajah juga sama. Tombol ambil foto ulang ada. Jadi sampai lakukan ambil fotonya itu sampai jelas. Kemudian setelah itu klik simpan. Nah, setelah klik simpan, akan terlihat seperti yang di paling kiri ya. Foto wajahnya sudah, foto KTP-nya juga sudah. Kalau sudah lengkap, datanya sudah benar, kita klik tombol selanjutnya. Nah, pada saat klik tombol selanjutnya ini, sering sekali ya, sering sekali kita melihat gagal, gagal melanjutkan ke tahap berikutnya karena foto tidak sesuai gitu kalau nggak salah. Nah, silakan nanti kalau misalkan muncul notifikasi seperti itu, Bapak Ibu, lakukan foto ulang, lakukan foto KTP ulang gitu ya. Sekali lagi untuk yang wajah jangan sampai ada apa bagian wajah yang di luar lingkaran. Pastikan semua bagian wajah itu berada di dalam lingkaran. Begitu juga dengan KTP, jangan sampai ada KTP yang jangankan datanya yang kepotong. Saya beberapa kali coba kemarin itu hanya misalkan bagian bawahnya tuh kepotong sedikit begitu ya, padahal tidak ada data di situ, tetapi sistem tidak mau lanjut. Saya harus ulang foto, harus semuanya kelihatan, ya.
Jadi nanti silakan Bapak Ibu dicoba di tempatnya masing-masing, lakukan foto selfie dan juga foto KTP. Setelah itu klik selanjutnya sampai berhasil, gitu ya. Nanti kalau berhasil lanjut ke apa? Ke tahap selanjutnya, jadi tampilannya seperti ini. Verifikasi profil berhasil. Nah, ini sangat jarang terjadi Bapak Ibu. Saya sampaikan ya. Setelah Bapak Ibu tadi membuat ambil foto wajah dan juga ambil foto KTP, kemudian klik selanjutnya, saya belum pernah menemukan langsung berhasil. Kalau ini langsung berhasil ya. Jadi tidak perlu melakukan verifikasi online. Jadi kami di bagian LPSE, saya dengan teman-teman sudah saya coba untuk daftar di Naprok ini, tidak ada satupun yang langsung berhasil seperti ini. Semuanya nanti tampilannya yang ini. Namun jika belum berhasil terverifikasi sistem ya, maka pengguna harus melakukan penjadwalan. Semuanya yang kami lakukan melewati tahapan ini. Penjadwalan verifikasi virtual bersama admin. Jadi nanti akan dikirim via email. Ini kalau yang berhasil ya. Nah, ini yang tidak berhasil. Nanti kalau yang tidak berhasil, cek emailnya akan muncul tampilan seperti ini. Jadi verifikasi virtual dengan admin kami, jadwal tanggal berapa, link Zoom-nya, ini dikasih linknya. Tapi nggak perlu sih yang link Zoom-nya karena pada saat apa jam atau waktu penjadwalan ini, nanti tombol gabung rapatnya ini akan aktif. Tinggal klik gabung rapat. Nanti otomatis nanti akan tampilannya Bapak Ibu akan bertemu dengan admin Disduk Capil. Ya. Ini catatannya, namun jika hasil registrasi verifikasi melalui proses verifikasi di Dukcapil menunjukkan bahwa terdapat beberapa data informasi yang harus dilakukan verifikasi pemeriksaan oleh verifikator secara lebih lanjut, maka sistem akan menjadwalkan pertemuan untuk melakukan verifikasi profil secara daring dengan verifikator. Ya, jadi ini yang saya bilang tadi, waktunya ini sedikit Bapak Ibu. Jadi waktunya itu kalau nggak salah Bapak Ibu dijadwalkan satu orang itu 15 menit. Jadi kalau lewat dari waktu itu sudah Bapak Ibu harus melakukan cari jadwal lain lagi. Nah, cari jadwal lain lagi, ngantri lagi sebanyak orang yang mungkin sudah banyak yang daftar. Nah, karena kita pelet sekarang ya eh, apa namanya? Kita dorong nih Bapak Ibu untuk melakukan pendaftaran. Jangan menunggu pada saat dilakukan se-Indonesia. Saya yakin akan sangat lama waktunya Bapak Ibu. Karena waiting list dia. Seperti saya sendiri, saya daftarnya itu hari Jumat. Pada saat dilakukan sosialisasi oleh LKPP. Saya hadir, kemudian diminta kita untuk mendaftar. Nah, jadwal verifikasi saya itu keluarnya baru kemarin sore Bapak Ibu. Jadi Jumat saya daftar, dapat jadwal verifikasinya baru kemarin sore. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Nah, 3 hari. Nah, nanti setelah acara ini, coba Bapak Ibu lakukan pendaftaran. Nanti dilihat jadwalnya. Kalau misalkan Bapak Ibu eh, tahu bahwa pada saat itu ada kegiatan, silakan cari jadwal lain. Dari sekarang ya, cari jadwal lainnya agar tidak jauh lagi ininya verifikasinya. Tapi kalau misalkan dari penjadwalan itu kira-kira Bapak Ibu bisa memenuhi, ya sudah biarkan aja, tidak perlu dilakukan cari jadwal lain. Nah, ini di email Bapak Ibu, silakan dicek di email. Ini juga di email ya.
Nanti keluar seperti ini. Gabung rapat apabila sudah jamnya. Tapi kalau belum jamnya, gabung rapat ini, tombol gabung rapat ini masih nonaktif Bapak Ibu ya. Ini masih nonaktif. Nanti sistem sudah otomatis pada saat jamnya dia akan aktif. Jadi Bapak Ibu bisa klik gabung rapat. Kalau sudah lewat, kembali lagi gabung rapat ini akan nonaktif dia. Jadi tidak bisa Bapak Ibu lakukan gabung rapat, harus lakukan cari jadwal lain. Itu ya. Nah, ini contoh saya kemarin sore. Ini baru kemarin sore. Kita jadi pas kebetulan saya jam kemarin itu saya jam 4.45 jadwal saya sampai jam 5, 15 menit. Saya masuk dan bisa dilakukan verifikasi secara daring. Dan menurut keterangan dari mbaknya ini adalah di Dukcapil, Bapak Ibu. Ya, dari di Dukcapil. Akhirnya setelah verifikasi 5 menit kemudian saya dapat email kalau sudah berhasil dan dapat akun Inaprok. Itu baru akun Inaproknya. Untuk akun aksesnya itu saya belum buat. Ya. Nah, ini selesai untuk tahap 2 Bapak Ibu. Jadi tadi tahap 1 kemudian tahap 2 untuk verifikasi profile. Nah, berikutnya sebentar sebelum masuk ke tahap 3-nya, nah ini jika profil telah berhasil terverifikasi oleh verifikator, maka pengguna akan mendapatkan email seperti ini dan Bapak Ibu akan ada tombol masuk ke dashboard begitu. Bisa dia masuk ke dashboard. Nanti saya perlihatkan yang email yang saya dapatkan. Tapi kalau ditolak, nah, nanti akan tampilannya juga begini. Bapak Ibu juga akan mendapatkan email bahwa akun Anda ditolak. Ditolaknya kenapa? Nanti akan ada alasan penolakannya kenapa. Ya, nanti kalau sudah begini silakan dilakukan pengajuan tiket untuk melakukan perbaikan data. Mudah-mudahan yang kita yang di Provinsi Bali tidak ada yang akunnya ditolak Bapak Ibu ya. Nah, karena itu wanti-wanti saya sampaikan untuk teliti pada saat menginput datanya. Sesuaikan dengan data KTP, jangan sampai salah. Harusnya jika tidak salah, sesuai semua data dengan KTP, saya rasa tidak akan ditolak. Nah, itu tahap 2. Ya. Setelah Bapak Ibu punya akun ya, punya akses atau sudah bisa login ke Inaprok, berikutnya Bapak Ibu bikin yang namanya verifikasi akses. Apakah Bapak Ibu sebagai PP, apakah Bapak Ibu sebagai PPK ataupun sebagai bendahara. Nanti silakan membuat atau melanjutkan ke tahapan yang ketiga adalah verifikasi akses. Nah, ini tampilannya pada saat Bapak Ibu sudah login ya. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah login, di sebelah kiri itu ada menunya, ada manajemen akses, ada pengaturan tanda tangan elektronik, dan delegasi dan pengaturan. Nanti silakan dipilih di bagian manajemen akses. Nah, tampilannya sebelah kanan ini. Ya. Nanti silakan diklik tombol hubungkan atau buat akses. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya akses sebelumnya, nah nanti akan muncul di sini. Ini ada tombol di bawahnya ya, pilih platform ini, silakan diklik di sini, nanti akan muncul apakah PP Disdik, PPPU, PP Kelautan, PP Koperasi gitu dan seterusnya. PPKA, PPKB di sini nanti akan muncul di sini. Karena ini belum ada, jadi karena pertama Bapak Ibu ya, silakan diklik tombol ini. Hubungkan dan buat akses. Nah, nanti Bapak Ibu akan diminta lagi untuk menginput. Pilih aksesnya dan penyedia. Jadi, akun Inaprok ini bisa saja satu orang tersebut menjadi non-penyedia ataupun menjadi penyedia Bapak Ibu gitu ya.
Ini kan ada pilihannya nih, ada non penyedia, ada penyedia. Jadi bisa saja orang ini akses yang pertama dibikin non penyedia, kemudian dia tambah lagi memilih non penyedia. Itu bisa. Di sistem mengizinkan. Ya. Oke, kita lanjut untuk yang non penyedia dulu. Non penyedia, kemudian pilih role-nya. Apakah Bapak Ibu di sini ya? Nah, di sini ada pilihan apakah jadi PP, PPK, APIP, eh, APIP juga ada, pengelola juga ada, PA juga ada di sini ya. Di role ini, nah silakan nanti Bapak Ibu pilih. Bapak Ibu sebagai apa? Kalau sebagai PP silakan pilih PP, kalau sebagai PPK silakan pilih PPK. Kemudian ada penginputan username pada platform sebelumnya, ini tidak wajib. Kalau saya sarankan sih kosongkan saja. Jadi kita di sini benar-benar baru begitu ya. Tidak ada lagi hubungannya dengan apa katalog sebelumnya begitu. Kemudian pangkat silakan diisi, jenis instansinya Provinsi Bali, kemudian nanti eh, satuan kerjanya silakan dipilih sesuai dengan tempat Bapak Ibu ditugaskan. Masa berlaku, nah di sini ada masa berlaku. Apabila SK-nya ada masa berlaku, silakan sesuaikan. Tapi kalau tidak, sampainya ini bisa silakan mau sampai 2024, 2025 atau 2026. Silakan diisi karena kalau instruksi dari pimpinan untuk SKPP tidak mengikat tahun anggaran begitu ya. Jadi masa berlakunya silakan disesuaikan. Panjangkan sedikit bila perlu gitu ya. Kemudian NPWP satuan kerjanya, berikutnya ada divisi atau unit kerjanya, ini tidak wajib, jadi tidak usah. Karena Bapak Ibu mungkin yang jadi PP adalah satu dinas misalkan begitu, biarkan aja. Jadi tidak usah diisi divisinya, kosongkan saja. Kemudian alamat, dan yang wajib satu lagi itu adalah Bapak Ibu harus mengupload dokumen SK atau SPT, nah, ini wajib Bapak Ibu ya, tidak boleh tidak, ini harus di-upload. Nah, di sebelah kanan ini sudah ada keterangannya, yang mana wajib, yang mana tidak wajib. Silakan, yang wajib wajib diisi ya, tidak boleh kosong. Kalau yang tidak wajib, kalau Bapak Ibu tidak berkenan, dikosongkan saja. Kemudian berikutnya diklik ajukan akses. Nah, kemudian sebelum mengajukan akses, Bapak Ibu bisa lihat ya di sebelah kanannya ini, sebelah kanannya ada akun BSRI. Itu adalah Badan Sertifikasi Elektronik. Jadi nanti di sini tidak ada lagi yang namanya tanda tangan manual, tidak ada. Tidak ada lagi dokumen manual, tidak ada. Semuanya harus tanda tangan elektronik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang jadi PP, PPK maupun bendahara itu harus mendaftarkan diri untuk bisa mendapatkan tanda tangan elektronik. Caranya seperti apa? Nanti di belakang. Nah, ini sebelum Bapak Ibu bertransaksi, jadi beberapa hal yang perlu Bapak Ibu buat. Jadi ya, di satu akun, kemudian akses, termasuk juga nanti ini akun BSRE-nya. Agar bisa Bapak Ibu melakukan tanda tangan digital di dalam dokumen. SP nanti formatnya standar seluruh Indonesia. Tidak seperti yang sekarang Bapak Ibu ya. Kita bisa sesuai dengan keinginan kita surat pesanannya. Nanti di versi 6 tidak. Jadi sudah dibuatkan surat pesanan formatnya default seluruh Indonesia. Cuman bisa nanti ada tambahan klausul, nah di situ ada tombol. Ada tambahan klausul, silahkan ditambah. Dan seterusnya. Tapi formatnya akan sama. Tidak seperti mungkin beberapa teman-teman ada per pasal begitu ya. Nanti di sini tidak ada pasal-pasal Bapak Ibu. Ya, formatnya sama seluruh Indonesia.
Oke, lanjut lagi di sini. Setelah diisi datanya, berikutnya Bapak Ibu klik ajukan akses. Ajukan akses, dia akan eh, oke, sebentar. Ini salah satu contoh lagi. Kalau tadi kan PPK ya. Nah, ini pilih role-nya bendahara. Bendahara umum daerah di sini ada pilihannya Bapak Ibu ya sebagai bendahara. Jadi ada PP, PPK, bendahara, PA, APIP. Nah, semuanya bisa dipilih nanti di sini. Nanti saya tunjukkan. Silakan, kalau misalkan Bapak Ibu yang jadi bendahara, silakan pilih role-nya sebagai bendahara umum daerah. Diisi data yang lain, kemudian klik ajukan akses. Ya, setelah ajukan akses, tampilannya muncul notifikasi tinjau ulang data. Pastikan data Ibu sudah benar semua, ya. Kalau sudah benar, Bapak Ibu silakan dicentang. Saya telah meninjau. Ini makanya hati-hati ya Bapak Ibu. Datanya harus benar-benar Bapak Ibu perhatikan. Kalau sudah benar, baru nanti Bapak Ibu klik centang. Kalau sudah dicentang, klik kirim. Nah, setelah dikirim, nanti Bapak Ibu kembali ada tampilan seperti yang di sebelah kanan. Verifikasi virtual dengan admin kami. Tanggal berapa, pukul berapa. Nah, pukulnya nih kan ada 15 menit ya. Nah, ini untuk satu akses. Setelah Bapak Ibu melakukan apa membuat satu akses, kemudian kalau misalkan Bapak Ibu memiliki lebih dari satu, silakan dibuat akses yang lain. Itu juga dilakukan sama seperti ini, verifikasi virtual lagi. Terus 5 OPD jadi PP, berarti Bapak Ibu PP akan melakukan 6 kali verifikasi virtual dengan admin. Yang satu akun Inaprok, yang kedua ke yang 5 lagi ke manajemen aksesnya. Jadi semuanya dilakukan verifikasi begitu. Tidak cukup dengan sekali. Oke. Kemudian ini juga sama ya. Kalau misalkan memang pada saat itu berhalangan, silakan dicari jadwal lain. Nanti akan muncul jadwal yang baru. Nah, ini cari jadwal lain. Cari jadwal lain, semuanya akan dikirim ke email. Jadi nanti emailnya itu akan banyak ini ya, notifikasi akan masuk ke email Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan memang email Bapak Ibu tidak mau emailnya itu tercampur, makanya tadi saya sarankan mungkin membuat email baru khusus untuk eh, didaftarkan di Inaprok ini. Karena nanti komunikasinya apapun itu via email, notifikasinya via email. Itu ya. Nah, nanti pada saat jamnya Bapak Ibu klik gabung rapat, nanti akan di seperti ini. Kalau misalkan memang pada saat itu jam yang sama ada antrian, gitu ya. Jadi Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman ruang tunggu. Jadi mohon tunggu seperti ini. Silakan ditunggu sampai nanti muncul seperti yang di kanan. Di kameranya ini, seperti yang contoh saya tadi ya. Jadi di sebelah kiri nanti kita, di sebelah kanannya dari admin. Jadi silakan dijawab pertanyaan yang diberikan. Saya kemarin itu ditanyakan nama lengkap lagi, diminta untuk menyebutkan nomor NIK-nya lagi, alamatnya dan seterusnya. Sampai sampai juga menunjukkan KTP-nya ulang lagi. Jadi saya diminta untuk coba Pak KTP-nya ditunjukkan Pak. Dia baca dan kalau menurut dia cukup, udah selesai. Oke, setelah itu berhasil, masuk dashboard lagi. Ya, masuk dashboard untuk ke platform role sebagai PP begitu.
Ini tampilannya seperti ini. Namun jika belum berhasil terverifikasi, maka pengguna harus melakukan penjadwalan verifikasi virtual kembali dan status dalam informasi akses akan di-reject, ya. Jadi nanti ulang lagi, tambah apa namanya, verifikasi akses kan sebagai PP yang ditolak misalkan begitu sehingga statusnya jadi reject, silakan nanti ditambah ulang lagi, dilakukan dari awal yang tadi, nanti akan keluar jadwal lagi untuk melakukan verifikasi sampai berhasil, baru nanti bisa melakukan transaksi. Kalau misalkan PP-nya sendiri berhasil tetapi PPK-nya tidak, transaksi tidak akan bisa jalan. Apabila PPK-nya yang berhasil, PP-nya tidak, sama juga. Tidak akan bisa jalan transaksinya. Begitu juga dengan bendahara, Bapak Ibu ya. Jadi harapannya semua pelaku ini, PP, PPK, dan bendahara melakukan pendaftaran sampai statusnya semua berhasil. Kalau misalkan memang ada yang belum berhasil, mari koordinasi dengan kami, nanti kita bantu melakukan pendaftaran. Kalau misalkan memang tidak bisa kita bantu langsung di tempat, mungkin kita buatkan tiket. Seperti contoh kalau misalkan Bapak Ibu salah menginput data misalkan, harusnya tanggal lahirnya tanggal 1 tapi dipilihnya tanggal 11 misalkan begitu. Nah, itu harus kita buatkan. Kita bantu nanti buatkan tiketnya. Oke. Nah, berikutnya untuk tanda tangan elektronik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk tanda tangan elektronik itu semuanya harus punya. Jadi untuk Bapak Ibu yang selaku PA, karena PPK itu kan saya lihat ada beberapa PA yang menjadi PPK, mungkin tidak perlu didaftarkan lagi karena beliau sudah punya sudah aktif ya di akun BSRI-nya, itu bisa dipakai. Tapi untuk Bapak Ibu yang belum punya, silakan mendaftarkan diri apa agar memiliki ini tanda tangan elektronik nanti. Untuk caranya itu kita tidak paparkan satu-satu, nanti kita kasih link YouTube-nya. Ya, nanti ada link YouTube-nya, mekanisme untuk pembuatan atau aktivasi akun di BSRE. Dan satu lagi Bapak Ibu, untuk saat ini katalog versi 6 itu masih dari sisi sistemnya ya, itu yang bisa bertransaksi baru PP saja. Paket yang di atas 200 masih belum bisa, masih sedang dikembangkan. Ya, jadi saat ini apabila mungkin Bapak Ibu yang sudah punya akun mungkin, karena kemarin saya lihat ada PPK siapa namanya lupa saya. Itu ikut bimbingan mekanisme tata cara pembuatan akun yang diadakan oleh LKPP begitu. Saya lihat ada rekan kita dari Provinsi Bali ikut begitu. Wah, ini nih apa salut saya sudah tanpa kita ada eh, pemberitahuan untuk membuat akun, tapi beliaunya sudah aktif begitu ya untuk membuat itu terus. Nah, kalau Bapak Ibu ingin lebih perdalam lagi, LKPP itu rutin setiap hari Selasa dan Kamis itu melakukan BIMTEK ya. Jadi di sini ada mungkin setiap hari Selasa terkait dengan pemahaman terkait ekosistem Inaprop dan juga pendaftaran akun seperti yang tadi saya paparkan. Jadi mulai dari registrasi, verifikasi,
Verifikasi profil termasuk juga verifikasi akses. Nah, ini akan dijabarkan juga langkah-langkah tata cara untuk membuat akun, sama seperti yang tadi saya sampaikan. Bisa kalau Bapak Ibu ingin ikut, silakan mendaftar. Pendaftarannya di sini. Nah, kemudian untuk yang hari Kamis itu transaksi demo transaksi pembeliannya, ya, termasuk juga demo panduan pembayaran di hari Kamis. Jadi dibedakan ya, Selasa itu kaitan dengan akun, pendaftaran akun, Kamisnya itu demo transaksi sampai dengan ke pembayaran. Nah, nanti harapannya di tanggal 1 November kita akan undang Bapak Ibu, kita luring ya, tatap muka, karena pada saat itu nanti akan ada teman-teman dari LKPP dan juga dari Telkom yang akan memperlihatkan, mendemokan transaksi pembelian, harapannya sampai dengan pembayaran. Nah, pembayaran ini mungkin memang saat ini masih belum ya, karena perlu ada integrasi dengan BPD Bali. Ini baru kita akan rencanakan rapat dengan BPD dan juga LKPP itu di hari Kamis besok. Nah, mudah-mudahan tanggal 1 sudah bisa. Sudah bisa sehingga nanti bisa kita demokan sampai ke pembayaran. Tapi menunggu tanggal 1 itu kita di akun dulu lah. Setelah selesai acara hari ini, kami harapkan Bapak Ibu mencoba untuk membuat akun. Mungkin ini link, silakan di scan ini, ada materi, ada link Telegram ya, yang di sana adminnya adalah orang LKPP dan juga orang Telkom. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui informasi begitu ya, silakan diikuti grup Telegramnya. Coba saya sedikit perlihatkan itu kaitan dengan ya. Nah, jadi ini email untuk yang saya ya. Saya dapat email sudah berhasil kemarin setelah melakukan verifikasi. Jadi sudah bisa masuk ke dashboard. Nah, di dalam dashboard ini, di tombolnya yang ini ya Bapak Ibu ya, hubungkan dan buat akses. Pertama, saya akan pilih non penyedia. Nah, di dalam role ini, nah ini saya perlihatkan, ada banyak pilihan Bapak Ibu ya. Ada sebagai PP, sebagai PPK, sebagai bendahara, ada APIP, nah, dan seterusnya. Seperti yang disampaikan Pak Karo tadi, nanti APIP juga bisa membuat akun di sini. Nanti teman-teman APIP itu bisa memanfaatkan fitur audit. Jadi di versi 6 ini ada yang namanya menu audit. Kita tidak bisa lihat. Yang bisa lihat hanya akun yang role-nya sebagai APIP. Ya, silakan nanti ajukan akses dan seterusnya. Ini saya belum ada mengajukan apapun, jadi masih kosong. Jadi nanti apabila Bapak Ibu yang sudah mengajukan akses jadi PP di OPDA, jadi PP di OPDB, nanti di sini akan muncul. Ya, mungkin begitu Bapak Ibu untuk tata cara pembuatan akun, ya. Jadi kalau misalkan memang ada pertanyaan silakan. Walaupun kami juga masih baru belajar dari kemarin Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan memang eh, tidak bisa kita jawab, kita akan koordinasikan dengan LKPP atau kita kita kumpulkan dulu pertanyaannya nanti di tanggal 1 kita tanya. Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau misalkan ada yang dari tiang simulasi mungkin bukan simulasi, tata cara pembuatan akun
Mungkin sampai di situ. Kalau misalkan memang ada yang teman-teman yang masih Bapak Ibu yang masih bingung, eh, silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Untuk link materi mungkin bisa teman-teman panitia mungkin bisa di-share link materinya. Izin Pak Komang bertanya. Ye, Nah, ya singkat mantan Pak Komang. Apa ya, namanya? Tadi di role itu ada admin pengelola. Nah, kira-kira siapa yang dimaksud nih, Kang? admin pengelola Nike kalau yang tidak salah tangkap ya. Admin pengelola Nike dari kita Bapak di LPSE. Oh, iya. Jadi admin pengelola Nike kemungkinan nantinya akan bisa digunakan untuk memonitor berapa jumlah transaksi yang ada di Provinsi Bali, Kenten misalnya. Oh. Nah, lagi satu Pak Komang. Oke, Ini kan eselon 2 yang PPK Niki. betul. Kalau beliau masih nggak memungkinkan dibantu oleh admin itu yang membantu PPK gitu loh. Seperti yang sebelum-sebelumnya. Memang Nike kemarin pada saat hari Rabu yang eh, mendampingi Pak Karub dan juga Pak PLT Kabag LPSE dengan LKPP kemarin menjadi diskusi kami juga bahwa yang menjadi PPK ini kita tahu bahwa rata-rata kan juga banyak Bapak Ibu apa namanya PA begitu ya yang jadi PPK. Pada saat pembuatan akun wajib yang bersangkutan harus melakukan video call begitu ya, verifikasi wajah dan lain sebagainya. Itu harus Bapak Ibu PPK-nya, PA-nya. Tapi pada saat setelah punya akun, nah silakan mau di misalkan mekanismenya sama seperti yang sebelumnya, eh, admin yang melakukan masih bisa, Pak. Masih bisa. Dengan catatan ya diberikan user ID passwordnya ke beliau. Nah, apakah nanti kan ada PA itu satu PA, yang lagi satu PPK. Nah, sekarang kalau kondisinya eselon 2 berarti kedua-duanya itu ya masuk ya? Nggih, jadi 3 kali berarti video call-nya nanti dengan Istuk capilnya. Satu bikin akun Inaprok. Yang kedua bikin akun PA dan yang ketiga bikin akun PPK. Oh, Jadi 3 kali. Gitu. Jadi memang kemarin juga sempat saya tanyakan kenapa harus berkali-kali begitu ya. Hal kan pada saat bikin akun sudah melakukan apa namanya verifikasi. Tapi kenapa pada saat pengajuan aksesnya kita butuh verifikasi? Iya Pak, karena pada saat pengajuan akses kan kita pada saat bikin akun kan Bapak belum memperlihatkan Bapak sebagai apa. Itu Bapak baru hanya masuk ke Inaprok saja. Nah, pada saat pengajuan akses, nah Bapak di situ menjadi apa? Menjadi PA atau menjadi PP. Nah itu kan kita belum lihat SK-nya dan lain sebagainya. Dan saya rasa pada saat nanti verifikasi Bapak Ibu akan diminta untuk memperlihatkan SK-nya begini. Dekatkan dengan kamera Pak SK-nya biar bisa kami lihat dan lain sebagainya. Jadi tidak ada kolom untuk mengupload masalahnya. Dan itu juga kemarin saya apa usul untuk eh, ada halaman untuk dilakukan dengan cara upload. Enten Ji, kira-kira ada lagi? Ya, kalau misalkan yang apa namanya ada yang mau bertanya langsung silakan sambil tiang baca chat begitu. Izin Pak Link Mang. materi, oke, link materi sudah di-share ya Bapak Ibu, link materi dan daftar hadir juga mohon untuk di-input sebagai pertanggungjawaban kami. Ya, Pak Rangga? Izin Pak Mang, ini terkait verifikasi akun dari PPK dan PA dan pembuatan akun Inaprok itu kan dilakukan oleh langsung dari
3 kali video call. Nah, ini kan ranahnya pimpinan. Mohon izin mungkin ada eksekutif briefing lebih lanjut seperti itu Pak Mang, karena kan dari pimpinan ke pimpinan. Karena pimpinan kan akan melakukan 3 kali verifikasi berbeda. Itu kalau kami menyampaikan kok banyak sekali pasti seperti itu. Kalau dari eksekutif briefing kayaknya lebih bisa menyampaikan itu Pak Mang. Mungkin itu aja karena kebetulan kami di Biro Umum Pak Karu itu sebagai PA dan BPK. Jadinya Pak Karu kan 3 kali jadinya. Seperti itu Pak Mang. Mungkin itu Oke, aja sih Pak Mang. siap. Ye, ye, Semua. ye. Kami tampung masukannya. Nanti biar kita diskusikan. Kalau misalkan memang kita perlu menghadap ke Pak Karo, kita menghadap. Ada lagi silakan Bapak Ibu. Mohon izin Pak Mang terkait verifikasi wajah ini karena PPK kami sebelumnya di yang sebelumnya memakai hijab, kemudian pada saat verifikasi menggunakan hijab. Nah, mungkin saya tidak berani me- memastikan ya. Bisa dicoba saja nanti pada saat verifikasi silakan disampaikan bahwa memang sebelum pada saat pembuatan KTP yang pada tahun itu eh, saya belum menggunakan hijab, kemudian sekarang sudah menggunakan hijab, apakah diberikan apa, kebijakan oleh verifikator? Jadi mungkin itu masalah komunikasi saya rasa. Kalau jelas wajahnya saya rasa bisa saja Bapak. Ya. Tapi dicoba saja, dicoba saja. Ada banyak kendala sebenarnya pada saat verifikasi ini. Kita tahu bahwa banyak KTP yang fotonya nggak jelas karena mungkin ditaruh di dompet, eh, apa plastiknya itu sudah lepas kan. Kemudian pada saat foto wajahnya masih muda, sekarang nih rambutnya putih, udah tua misalkan begitu. Ini ada memang kejadian Bapak Ibu banyak yang begitu. Kemarin ada bahkan waktu saya ikut sosialisasi itu ada yang komplain punya ini penyedianya pada saat foto KTP itu masih 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 muda lah. Tetapi sekarang ini giginya sudah tidak ada, sudah tua. Verifikasi gagal terus Bapak Ibu. 5 kali katanya sudah verifikasi gagal terus. Nah, jadi ada case seperti itulah. Nah, kaitan dengan yang Bapak Ibu yang berhijab silakan dicoba saja. Saya rasa bisa diterima. Berikutnya saya ingin bertanya PTD bendara pengeluaran pembantu sedangkan realnya tidak ada apakah harus buat akun ya? Kalau tiang untuk UPT BPTKK intinya yang walaupun bendara pembantu ini kan juga yang mengeluarkan atau yang membayar ya Bapak Ibu ya pada saat ada pengadaan yang menggunakan dana UP apakah bendahara pembantu ini yang mengeluarkan uangnya atau tidak? Kalau iya, buatkan aja. Jadi tidak ada salahnya saya rasa Bapak Ibu untuk membuat akun. Kalau misalkan memang digunakan nanti, jadi tidak perlu antri lagi verifikasi karena nanti setelah dibuka untuk seluruh Indonesia, saya rasa antriannya akan membludak. Kalau misalkan memang tidak digunakan, misalkan begitu ya sudah, di tidak perlu login, tidak perlu melakukan apa-apa. Atau juga yang punya akses atau yang bisa login kan Bapak Ibu. Jadi baik itu bendahara pembantu maupun tidak dibuat saja. Oh ini link materi. Link materi sudah di-share di chat Bapak Ibu ya. Apakah harus menunggu PP berhasil buat akun lebih dahulu baru diikuti dengan pembuatan PPK dan bendahara? Tidak perlu Bapak, ya, Pak Ibu. Dari Bapenda UPT Jembrana
Jadi tidak perlu menunggu PP dulu berhasil. Jadi ini parsial ya. Jadi PP sendiri, PPK sendiri, bendahara sendiri. Ya. Jadi sendiri-sendiri buat akunnya, tidak perlu kita saling tunggu. Jadi kalau misalkan ada waktu hari ini, habis acara ini, silakan di apa eh, mulai dicoba untuk membuat akunnya. Oke. Apabila di etalase tidak ada belanja yang kita perlukan, bagaimana solusinya? Ini untuk saat ini memang kita jadi pilot project untuk versi 6. Di dalam versi 6 ini koleksinya tidak banyak ya Bapak Ibu ya. Kategorinya tidak banyak. Dan juga tidak banyak juga yang tidak sesuai apa namanya? eh, produk yang sudah ada di katalog versi 5 tidak ada rumahnya di versi 6. Untuk saat ini versi 6 dan versi 5 itu berjalan bareng. Jadi nanti apabila ada di versi 6, kita akan dorong Bapak Ibu bertransaksinya di versi 6. Tapi kalau tidak ada di versi 6, nah mungkin kembali lagi di versi 5. Sementara seperti itu. Apalagi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saat ini di versi 6 itu baru pembelian sampai dengan 200 Bapak Ibu ya. Jadi PPK yang belanja di atas 200 itu belum bisa dilakukan di versi 6. Jadi sistemnya masih terus dikembangkan. Informasi yang kami terima seperti itu. Saat ini masih eh, PP saja yang bisa belanja. Ya, jadi kalau tidak ada tidak ada etalasenya di versi 6 ya masih sementara di versi 5. Jadi kita akan jalan di dua aplikasi. Untuk verifikasi wajah sepertinya benar-benar sensitif karena tadi kebetulan saya sudah mencoba di KTP foto tanpa kacamata, kemudian melakukan swap foto dengan kacamata tidak berhasil verif. Kemudian saya lepas kacamata baru berhasil verif dan dibuatkan jadwalnya. Makasih. Nah, ini salah satu contoh Pak Ketut Widiastre sudah mencoba. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Memang saya sampaikan agak sedikit sensitif. Makanya tadi saya sedikit garis bawahi bahwa wajah Bapak Ibu jangan sampai ada sedikit aja keluar dari foto lingkaran itu nanti tidak akan berhasil. Begitu juga dengan KTP. KTP walaupun datanya terlihat semua tetapi ujung KTP-nya kepotong sedikit juga nanti tidak akan berhasil. Dipastikan seluruh bagian KTP itu masuk di dalam kotaknya. Ini salah satu sudah di apa namanya Pak Ketut Widiastra sudah mencoba dan sudah berhasil dan dibuatkan jadwalnya. Pastikan Pak Tut untuk jadwalnya jangan sampai terlewat nih. Saya sampai buat alarm Bapak. Jadi pada hari Jumat kemarin saya daftar karena saya dapat verifikasinya Senin sore kemarin. Saya buat alarm jam 1 siang itu alarm saya bunyi mengingatkan saya bahwa nanti sore saya ada verifikasi. Itu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan kalau misalkan masih ada yang mau didiskusikan, si bingung, silakan. Sekali lagi, link materi sudah di-share Bapak Ibu ya. Di dalam itu ada materi paparan yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, itu ada satu halaman Word di mana di dalamnya itu ada apa namanya? Ada link Bapak Ibu membuat ini.
di tanda tangan elektronik. Yang kedua ada link apa namanya panduan untuk bikin akun yang dibuat oleh LKPP ya di di dalam webnya. Termasuk juga yang ketiga link untuk di mana Bapak Ibu nanti diarahkan di situ ada banyak video. Kalau yang satunya adalah semua tata cara dalam bentuk tulisan PDF begitu. Silakan Bapak Ibu download, ikuti langkah-langkahnya. Satu link lagi itu dalam bentuk video. Jadi silakan Bapak Ibu enaknya mau mau pakai yang mana? Apakah dengan cara video kah atau dokumen? Silakan dibaca. Itu sudah kita kasih linknya agar Bapak Ibu pada saat ada waktu senggang silakan dilihat videonya atau dibaca tata cara eh, buat akunnya, termasuk juga tata cara transaksi ada di sana. Disiapkan nanti pertanyaannya pada saat melakukan transaksi pada Bapak Ibu baca ataupun tonton videonya ada pertanyaan silakan dicatat dulu nanti disampaikan pada saat tanggal 1 langsung dengan LKPP dan Telkom. Oke, begitu Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin saya cukupkan karena juga sudah jam 12 waktu istirahat begitu ya. Kalau tidak ada bertanya, sebelum saya kembalikan, saya pribadi mengucapkan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Saya akhiri Om Santi 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 Om, waktu saya kembalikan ke Ibu Ani. Baik, terima kasih atas paparannya pada Bapak Inyoman Ajana Putra. Mohon nanti Bapak Ibu segera melakukan pendaftaran melalui link Inaprok-nya untuk menghindari traffic pendaftaran yang padat karena eh, untuk versi 6 ini verifikasinya benar-benar akurat sekali. Ada kerjasama juga dengan Dukcapil, jadi tentu saja kalau seandainya memang seluruh Indonesia pasti akan lama dan bisa aja terjadi error. Jadi untuk menghindari hal itu, mohon Bapak Ibu hari ini menyempatkan waktu untuk melakukan pendaftaran melalui link Inaprok sesuai dengan panduan yang telah disampaikan oleh Bapak Nyoman Adina Putri. Mungkin sekian rapat hari ini untuk Bapak Ibu yang meminta request link rekaman hari ini nanti akan kami tambahkan pada link materi yang telah di-share. Sekian rapat hari ini. Jika ada yang kurang berkenan, mohon maaf eh, dari kami. Sekian dan kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.